إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيخنا معلم لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Takabuli. Wa ammal ikhwan niku nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Wa ammal ikhwan anapun pira-pira sedulur wal astiqaulan pira-pira kanca. Fa alaika mongko iku tetep ing atase sira wajib wada kalian fihim ing dalam ikhwan wal astiqa apa wazifatani penggawe luru. Ada dua hal yang harus kamu lakukan untuk menyikapi teman dan saudara. Ikhdahuma te salah suci ni wazifatan iku antatlubah yang tonyo beresira awalan ing dalam kawitane surut as-suhbati ing pira-pira syarate kekancan, syarat berteman, wasodaqati lan sodaqah. Sodaqah itu ya pertemanan ya. Jadi orang itu teman baik itu sotik ya, kawan namanya sotik ya. Sohib, sotik itu hampir serupa. Orang untuk dijadikan teman itu yang pertama harus diseleksi dulu ya. Kalau kamu ingin menjadikan dia teman baik, menjadikan dia kawan dekat, yang pertama sebelum kamu jadikan dia teman baik, kamu harus mencari syurutus suhbah was shadaqah, syarat pertemanan dan persahabatan. Falatu akhi mongko aja nganjani sira ilaman angin wong yasluhu kang patut sapa man lil ukhuwati maring dadi seduluran wa shadaqati lan kekancan ya. Hendaknya pertama supaya kamu tidak gonta-ganti kawan. Sebelum kamu putuskan dia jadi teman baik, harus kamu seleksi dulu dia itu sifatnya bagaimana, baik enggak kelakuannya ya. Pertama kita sebelum memilih teman hendaknya kita pelajari dulu apakah dia itu membawa kebaikan, apakah dia itu menguntungkan atau menjadikan kamu menjadi lebih baik ya. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ala dini khalilih. Al-mar'u te wong suci iku ala dini khalilihi ing atase agamane kekasih al-mar'u. Falyanzur mongko becik ningali sapa hadukum salah suci sira kabeh man ing wong yu khalilu kang ngancani sapa man ing al-mar'u niku. Jadi orang itu sangat terpengaruh oleh temannya. Kalau kamu temanmu baik, kamu akan berubah jadi baik. Siapa kamu 5 tahun ke depan, lihat temanmu hari ini. Kalau hari ini temanmu ini orang-orang rajin, ya kamu akan jadi orang baik. Tapi kalau hari ini temanmu ini pembolos, nakal, malas, ya 5 tahun lagi kamu akan ya seperti dia itu sudah. Jadi orang itu bisa dilihat dari temannya ya. Dan orang ini akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai ya. Makanya hendaknya kamu memilih teman yang baik ya, supaya kamu berubah menjadi baik ya. Jangan milih teman yang sombong, teman yang suka pameran, yang bodoh, yang gengsian ya. Fa idza talabta nalikane nyupri sira rafiqan ing kanca liyakuna supaya ana sapa rafiq sapa wong iku syarika kakancaran sira fi ta'allumi dalam belajar wa sahibaka lan kanca sira fi amri dinika ing dalam urusan agama sira wa dunya kalan dunya sira farai mongko ngreksa sira fihi ing dalam mengkono rafiq khamsa khisalin ing 5 pira-pira perkara. Ada 5 hal yang harus kamu perhatikan kalau kamu ingin mengangkat seorang jadi teman. Jadi teman ini harus melalui seleksi. Jangan semua orang dijadikan teman.
hendaknya kamu seleksi. Ada minimal 5 sifat yang layak orang dijadikan teman. Al-awwalu tekang kawitan ikwal aklu akal. Yang pertama, kamu harus punya teman itu yang berakal. Artinya berakal ini orang yang waras ya. Orang yang akalnya itu sehat. Tidak harus cerdas tapi sehat. Artinya tidak emosional, tidak punya sifat-sifat yang buruk ya. Yang pertama itu akal yang sehat. Akal yang sehat itu ya akal yang normal, yang bisa melihat baik dan buruk, bukan akal pengecut, bukan akal pembohong dan lain-lain ya. Akal yang clear, akal sehat ya. Kecerdasan yang baik. Jangan teman orang goblok-goblok, jangan teman orang tolol-tolol. Fala khaira orang kebagusan iku maujud fi suhbatil ahmaqi ing dalem konco wong kang tolol. Jangan berteman orang tolol, mengong, bungol ya. Tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya kalau kamu berteman orang-orang yang tolol atau orang-orang yang tidak benar ya. Hendaknya kamu berpikir untuk cari teman yang berakal. Artinya orang berakal itu ya bisa melihat baik dan buruk, bukan orang yang tolol, ngawur ya. Jangan berteman orang yang akalnya rusak. Failal wahsyati iku maring gersah wal qati'ati lan pedotan putus yarji'u bali apa akhiruha akhire suhbatul ahmaq. Kalau kamu berteman orang yang tolol, akhirnya pasti akan pisah. Kamu pasti kecewa ya. Wa ahsanu ahwalihi lan utai le bagusi pira-pira tingkai mengkono ahmak iku ayyu adurru kayen to bahaya ni sapa ahmak ka ing sira wa halute ahmak iku yuridu ngarepaken sapa ahmak ayan faaka ing yen to manfaati sapa al ahmak ka ing sira. Teman yang tolol itu hanya akan menyulitkan kamu. Walaupun dia itu tujuannya baik, tapi kelakuannya itu justru membuat kamu jadi sulit gitu loh. Mungkin dia itu niatnya baik ya, niatnya nulung, umpamanya kamu punya handphone, niatnya api, tapi wong goblok diumbah merinsu, ya jebol kabeh. Tujuannya api, tapi caranya keliru. Mungkin dia itu bermaksud baik ya, tetapi karena dia tolol, ya justru akan menjadi sulit ya. Justru akan menyulitkan kamu. Tidak ada gunanya berteman orang yang tolol. Maksudnya dia mungkin baik, tapi caranya jelek gitu. Lebih baik kamu tidak berteman dengan orang macam itu. Sebab dia tidak punya kontrol. Maunya nulung tapi malah ngerepoti gitu. Qala dawu sapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa beliau wal adu taimusu al aqilu kang duweni akal iku khairun lebih bagus minas sadiqi saking konco al ahmaki kang kumprung. Kalau kamu punya musuh yang pintar, itu lebih baik dari teman yang tolol. Musuh yang pintar membuat kamu jadi pintar. Sekak musuhnya pintar, kamu jadi pintar ya. Bulu tangkis musuh pintar, kamu jadi pintar. Kamu akan meniru menjadi pintar, mengantisipasi kepintaran dia. Musuh pintar itu membuat kamu pintar, karena kamu jadi waspada. Teman goblok itu malah membahayakan dirimu. Dia mungkin nulungi, karepe nulungi awakmu, maksudnya baik, umpamanya sepeda motormu di sini, wong sepeda bensin di sini solar. Karepe apik nulung, tapi yo wong bensin di sini solar. Dia tidak tahu cara yang benar gitu loh. Maksudnya api gitu loh. Tetapi caranya yang nggak benar karena dia tolol. Makanya lebih baik musuh yang pintar daripada teman yang tolol. Asalnya itu kang kaping pindho iku husnul khuluqi, bagusnya akhlak. Yang kedua itu bagusnya akhlak ya. Harus cari teman yang
akhlaknya itu bagus. Orang itu pinter tapi kalau akhlaknya jelek ya tidak ada gunanya ya. Orang punya akal harus diimbangi dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu ya sopan, tawadhu, ya, tidak ngamuan, tidak bakhil, tidak sifat-sifat yang jelek. Ya. Yang fala tashab mongko aja kekancan sira man ing wong seakan olo apa khuluqu akhlake man. Jangan temen orang yang akhlaknya jelek. Ya. Nggak ada artinya. Wa wa ta mengkono man sa'akhuluku iku alladzi wong la yamliku kang ora bisa nguasani sapa wong nafsau ing awak dhewe ne wong indal ghadabi nalikane muring-muring wa syahwati lan kepingin. Orang yang akhlaknya jelek itu orang yang tidak bisa menguasai dirinya, tidak bisa mengendalikan. Lek ngamuk banting piring, banting handphone, tidak bisa mengendalikan emosi. Atau senang gak kena enggak, kata wong wedok ayu langsung godak cokot ngono. Yo gendeng. Jadi kalau kepingin gak kena diempat, apapun dilakukan. Nah itu orang yang tidak punya akhlak, orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Walaupun kepingin, walaupun marah kan harus ada kontrol ya, jangan berlebihan. Waqad jamat mengumpulaken hu ing mengkono husnul khuluq sapa al-Aqama al-Ataridi ki al-Qama al-Ataridi. Nama orang Al-Tarid, Aqama al-Atarid rahimahullah fi wasiyatihi ing dalam wasiati al-Qama libnihi maring anake al-Qama lama hadarat semangsane nekani hu ing mengkono al-Qama opal wafatu seto. Ada orang ulama namanya al-Qama al-Ataridi, seorang yang alim, orang kiai, wasiat pada anaknya sebelum meninggal. Faqala ngucap sapa Al-Qama, ya bunayya hai anak ingsun, idza aradta nalikane ngarepaken sira suhbata insanin ing kekancan manungsa, fashab mongko ngancanana sira man ing wong, idza khadam taun nalikane ngladeni sira ing man, sonaka mongko ngreksa sapa man ka ing sira. Jangan kamu cari teman ya, kecuali ya kamu lihat kriteria dulu. Yang pertama apa? Yang pertama bertemanlah dengan orang yang tahu diri ya. Yang pertama, kalau kamu bantu dia akan menghargai kamu. Kadang ada orang itu nggak tahu diri, sudah diberi, sudah ditolong malah ngilokno, malah memfitnah. Istilahnya ditolong malah mentung. Carilah teman orang yang tahu diri, yang bisa menghargai orang lain. Kalau kamu bantu, dia bisa melindungi kamu. Wa in sahib tahu zanaka. Yang kedua, wa in sahib tahu lamun ngancani sirahu ing man, zanaka mongko maes-maesi sapa man ka ing sira. Yang kedua, teman itu harus membanggakan. Sehingga kalau kamu jadi teman dia, kamu itu jadi baik. Umpamanya, kamu temannya siapa? Itu temannya itu loh, Kiai Anu, si Fulan bintang kelas. Orang yang kalau disebut namanya itu membanggakan, berarti kamu orang baik karena temannya orang baik. Carilah teman yang kalau kamu jadi temannya itu membuat kamu punya nilai tambah. Oh, temannya kiai, temannya pejabat, temannya apa ya. Carilah teman yang dia itu gak malu-maluin. Jangan cari teman sapa kadrun. Oh, sapa iku? Oh. Sapa kancamu? Bondet. Oh, sing merkosa iku. Ngono aja. Kamu jelek karena kamu itu berarti temannya penjahat. Carilah teman yang kalau dia jadi temanmu kamu jadi ikut terhormat. Wa in qa'adat lamun napa niku ngeker menahan bika kelan sira apa muknatun ongkos. Artinya kalau kamu lagi seret, kalau kamu lagi bokek, lagi gak punya duit, manakah mongko biayai apa macam maringi sapa man ka ing sira. Cari teman yang kalau kamu kepepet dia mau nulung ya. Jangan cari teman yang benalu, mintanya diberi tapi tidak mau memberi. Teman itu harus ada tepo seliro, take and give. Kalau dia butuh ya kita kasih, kalau kita butuh dia juga mau ngasih ya.
Isab ngancana sira man ing wong idza madatta nalikane ndawakno sira ya dakata ing tangan sira bi khairin kelan bagusan madha mongko ndawakno sapa man ha ing yat. Carilah teman yang kalau kamu memberi dia beri kamu walaupun kamu enggak minta. Artinya carilah teman yang tahu berterima kasih ya. Kalau diberi ya memberi ya, saling menghormati. Wa in ra'ala ningali sapa man mingka sanging sira hasanatan ing kebagusan adha mongko milang-milang sapa man ha ing hasanah. Cari teman yang kalau dia lihat kebaikanmu itu dihitung, oh kamu itu baik, disebutkan kebaikanmu. Wa in ra'ala ningali sapa man mingka sanging sira sayyi'atan ing Allah sadha mongko nutupi sapa man ha ing mungkono sayyi'ah. Carilah teman yang kalau kamu berbuat jelek dia malah nutupi, tidak mengumbar aib, tidak mengumbar kejelekan teman. Carilah teman yang bisa lihat kebaikanmu sehingga dia positif. Oh itu rajin, itu pinter, itu yang bisa melihat sisi positif. Orang ini ada yang sifatnya positif, ada yang negatif. Sama-sama punya mata, ada mata lalat, ada mata lebah. Lalat dimanapun selalu cari sampah, cari yang kotor. Walaupun di kota ya cari yang kotor. Kalau lebah selalu cari bunga. Tidak ada lebah cari telek, lebah gendeng. Yang namanya lebah itu selalu cari bunga. Di tempat sampah pun yang dicari bunga ya. Artinya dia selalu melihat yang positif, cari yang baik ya. Lebah selalu mencari bunga. Tidak ada lebah tawon nih loh, main cerok nang teledong ndak ono. Iku lebah pijak. Lebah itu mesti hinggapnya di bunga. Artinya dia mencari yang indah. Sementara lalat itu selalu cari sampah. Kalau ada roti sama sampah, dia milih sampah. Memang matanya mata sampah ya. Jadi carilah teman yang bermata lebah, jangan cari teman yang bermata lalat. Nah, orang yang suka cari kejelekan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.